Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kitab tauhid ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya, sehingga dengan taufiknya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa menghadiri satu kajian kitab tauhid yang mengkaji tentang bagaimana memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan kita mempelajari tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan bertauhid. Dan di akhirat mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum saya masuk kepada hadis ini, seringkali orang ketika dia terkena sakit, terkena musibah yang berupa penyakit, maka kadang dia lupa untuk menisbatkan penyakit ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia sakit, dia salahkan gara-gara dia sakit ini jadi saya kena sakit. Dan ketika kita mau menyembuhkan penyakit tersebut juga kita lupa menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita ingat hanya kalau saya sakit ini harus makan obat. Kalau saya sakit harus berobat. Kan itu. Kadang banyak orang yang melupakan bahwa semuanya itu sebetulnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian, tidak ada satu musibah yang menimpa di permukaan bumi ini. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada satu musibah yang menimpa di permukaan bumi ini. Wala fi anfusikum, dan juga pada diri kalian. Illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali semuanya sudah dicatat oleh Allah SWT, sudah ditentukan sebelum Allah ciptakan ini alam. Inna dzalika 'ala Allah yasir.
Sesungguhnya yang bikin itu bagi Allah sangat mudah. Maka di sini ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau sakit, maka beliau mengatakan fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Kenapa? Karena yang memberikan sakit itu Allah SWT dan dia juga yang menyembuhkan. Nah, fenomena yang terjadi kadang kita lupa bahwa semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menisbatkan semuanya itu bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada ini gara-gara orang ini nih saya jadi sakit nih. Saya mesti makan obat ini nih. Saya harus berobat ke dokter ini nih. Melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dan juga tadi yang saya bacakan ayat Al-Qur'an, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada satu musibah yang menimpa di permukaan bumi ini wala fi anfusikum dan juga pada diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali semuanya sudah dicatat, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan ini alam. Nah, di sini Rasulullah SAW mengingatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safra, akhrajahu al-Bukhari. Hadis yang mulia ini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la adwa, tidak ada al-adwa. Apa itu al-adwa? Intiqalul marad min syakhsin ila syakhsin, menularnya satu penyakit dari seseorang ke seorang, atau dari satu binatang ke binatang, atau dari satu tempat ke tempat. Itu disebut apa? Adwa. Sehingga lah adwa, tidak ada yang seperti itu kata Rasulullah. Kemudian bukan berarti bahwa ketika seseorang melihat dari hadis ini tidak ada penyakit yang menular, kemudian kita langsung nggak apa-apa, pokoknya nggak nular deh. Bukan berarti begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri juga melarang seseorang untuk masuk ke dalam satu tempat yang di situ terjadi penyebaran wabah. Dan orang yang terjadi di penyebaran wabah pun tidak boleh wabah pun tidak boleh keluar dari tempat tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah melarang, jangan kamu masuk ke satu daerah yang di situ sedang terjadi penyebaran wabah penyakit. Dan yang di situ juga tidak boleh keluar dari tempat tersebut, untuk keluar dari tempat tersebut yang tempat tersebut terjadi wabah penyakit. Artinya di sini jamaah sekalian, itu ada, kata para sahabat, itu ada. Rasulullah SAW juga mengatakan itu ada. Cuman jangan lupa kita semuanya menisbatkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa dalam hal yang seperti ini kita hendaknya kembali kepada tu'minu biqadarillah, beriman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dikembalikan kepada rukun iman. Jadi ketika terjadi sesuatu yang seperti itu, jangan hanya semata-mata kita salahkan wabahnya ini, walaupun sebetulnya itu terjadi. Bahkan disebutkan di dalam hadis, bahkan para ulama mengatakan wal iqdam ala mahallatil khatar minal ilqa'i ila tahlukah. Ketika seseorang masuk ke dalam satu tempat yang situ bahaya, kena terjadi wabah penyakit, langsung kita masuk ke situ sengaja-ngaja, apa-apa pokoknya aneh, kuat deh badan aneh, kondisi aneh kuat ya. Maka itu termasuk kata para ulama min ilqa'i ila tahlukah. Orang itu sudah menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Sementara Allah SWT mengatakan wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian
menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi nggak boleh juga tetap. Artinya adalah apa? Dilarang juga kita untuk menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Cuman jangan lupa bahwa semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ingat bahwa rukun iman itu kan 6. Rukun iman berapa semuanya? 6. Dan rukun iman yang apa? Yang terakhir apa? Antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Jadi artinya kita agar pada akhirnya kita kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau orang meyakini di sana ada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum." Agar kalian tidak ta'sau, berputus asa. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak berputus asa terhadap apa yang menimpa kalian. Kalau udah kita sakit jangan berputus asa. Kenapa? Karena semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu bima atakum. Dan juga jangan kalian merasa gembira sombong dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya seperti itu. Artinya tetap kita meyakini bahwa ada wabah yang bisa menjadikan kita sakit, tapi jangan itu yang kita jadikan sebagai sandaran. Makanya Rasulullah apa? Tetap melarang orang untuk masuk ke dalam satu tempat yang di situ terjadi wabah penyakit. Umar bin Khattab juga mengatakan, jangan kalian keluar dari satu negeri yang di situ terjadi wabah penyakit, atau yang dari luar jangan masuk ke dalam satu negeri yang di situ juga terjadi wabah penyakit. Sebagaimana kemarin yang terjadi di daerah kita, di negeri kita, terjadi apa? Covid. Dan alhamdulillah saya juga termasuk orang yang alumni Covid juga saya kemarin. Tapi kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa jangan lupa bahwa di sana ada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita melupakan nisbat kepada Allah terjadinya ini. Tidak hanya kepada apa? Gara-gara ini nih, gara-gara ini, jangan. Gara-gara saya makan ini, itu juga nggak boleh. Kembali kepada takdir Allah SWT. Kemudian yang kedua, wala tiarah. Dan juga tidak ada tiarah. Mana kita sudah bahas. Apa itu tiarah? Tiarah itu adalah satu keyakinan di mana ketika terjadi itu akan menjadi sebuah kesialan bagi dia. Tiar itu apa? Sesuatu yang bisa membuat dia dirinya apa? Menjadi sial. Ini rumah ini bangunannya harus dirubah. Kenapa? Karena rumah ini madep kemari, harus dirubah madep hadapannya itu. Kenapa? Kalau begini juga nih rumah akan sial nih. Nah, itu nggak boleh. Inti kalau namanya keberatan inti. Ada punya anak di satu kampung, ada orang punya anak. Anaknya sakit mulu. Akhirnya kata dukun, ini anak mesti dia apa? Diganti namanya. Kenapa? Keberatan nama. Jadi nggak ada istilah keberatan nama. Kan ada kan gitu ya di kampung itu. Itu namanya tiarah gitu. Percaya terhadap keberatan. Kalau anak itu diganti agar namanya lebih baik. Karena Rasulullah SAW juga pernah menggantikan seseorang pas sahabat yang namanya itu disebutkan dalam hadis namanya itu sedih, al-huzn. Sehingga sahabat itu sedih dulu. Kenapa? Sesuai dengan namanya. Maka diganti dengan apa? Sahal, orang yang mudah, dipermudah oleh Allah SWT. Jadi ada. Artinya bukan gara-gara nama orang itu sakit mulu. Kenapa? Keberatan nama. Gitu. Nah ini namanya tiarah. Atau ada orang yang kalau masuk ke satu kampung, jangan lupa di situ tempat jin buang anak. Sehingga kalau mau ngapa-ngapain harus numpang-numpang di tempat tersebut. Akhirnya numpang-numpang deh. Ketika anaknya mau buang air, numpang-numpang. Anak apa tuh? Anak orang ya. Anak bagong, masya Allah. Bagong itu kan babi. Masa anak kita dikatakan apa? Anak bagong. Itu apa? Padahal kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW apa? Ketika kita datang satu tempat yang di situ kita nggak tahu, maka bacalah kalimat A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah diajarin.
Artinya kita semuanya nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang fenomena di masyarakat itu suka lupa. Cuman sekedar realitasnya saja, padahal di sana ada intervensi, ada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wajadta fi nafsika tasyauman, apabila seseorang mendapatkan dalam dirinya kesialan itu, jangan kita nisbahkan kepada itu, tapi bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebetulnya tiara itu nggak ada dasarnya. Nggak ada apa? Nggak ada dasarnya. Fatatayur laisa lahu aslun. Wa man wajada fi nafsi syai'an minal karahiyah, barang siapa yang mendapatkan dirinya ada sesuatu yang dia tidak senang, kembalikan kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT agar Allah jauhkan dari hal-hal yang menimpa dirinya, bukan kepada jin yang penunggu tempat tersebut, bukan kepada syaitan yang menunggu tempat tersebut, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menisbahkan hanya kepada makhluk. Jadi semuanya janganlah kita menisbahkan kepada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di permukaan bumi ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tanya sekarang, kira-kira kalau seseorang sakit atau kita sakit nih, biasanya yang kita ingat apa pertama? Kalau lagi sakit nih, ini gara-gara sakit kan, ini gara-gara saya begini nih kan gitu. Tanpa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan kadang-kadang gitu. Lalu ketika sakit, sakit nih. Lalu apa yang terpikir kepada kita? Obat, dokter, apa Allah Subhanahu wa taala? Selama ini biasanya kan obat kan? Wah, mana nih obat yang paling cespleng nih? Nah, obat mana nih yang paling apa? Hot nih yang paling apa? Bisa bah. Kembali gitu. Atau nih dokter mana nih yang paling apa? Yang pasti untuk bisa. Tidak ada yang pasti. Nah, artinya kita di sini diminta dalam hadis ini untuk senantiasa kembalikan semuanya kepada Allah SWT. Walaupun ketika kita minum obat itu hanya usaha kita. Kenapa? Bisa jadi orang ketika minum obat nggak sembuh, atau ketika orang itu ke dokter juga nggak sembuh. Kenapa? Karena yang menyembuhkan, yang memberikan penyakit itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar semua yang terjadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid yang murni. Tauhid yang murni. Walaupun dalam usaha kita memang diperintahkan. Kata Rasulullah SAW, kalau kita sakit, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian karena sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya. Ilal maut, ilal haram wal maut, kecuali obat tua, obat mati. Kita kalau udah tua nggak ada obatnya, nggak ada obatnya tua. Walaupun dia sudah dioperasi plastik biar awet muda, mukanya kelihatan muda, tetap aja jalannya lemes. Tuh orang muda tapi jalannya lemes. Kenapa? Mukanya dioperasi. Kalau dia lupa operasi itu, lalu matahari apa? Menyinari dia, lama-lama tuh operasi apa? Lumer juga, lemes juga dia. Atau penyakit maut. Orang kalau sudah datang mati, datang malaikat maut mencabut ruh kita, tidak ada yang bisa mengelak dari kematian. Siapa yang bisa mengelak dari kematian? Walaupun dia dokter yang paling profesor banget deh, ketika datang malaikat maut, nggak bisa ngapa-ngapain dia, nggak bisa ngobatin dirinya. Jadi semua ada penyakit. Artinya apa? Rasulullah juga memerintahkan kepada kita untuk berobat. Tapi jangan mengandalkan, menjadikan obat itu semata-mata dialah yang menyembuhkan kita. Makanya kita diperintahkan ketika minum obat baca apa? Bismillah, jangan lupa. Nih yang lupa kadang-kadang bismillah nih. Pokoknya makan obat aja. Dia lupa bahwa ketika dia makan obat, dengan nama Allah kita akan sembuh dari penyakit disebabkan obat ini atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan lupa. Tapi dia lupa. Ini obat yang udah disebut. Ternyata belum tentu sembuh. Kalaupun sembuh, tapi dia melupakan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya bagi kita bahwa kembalikan semuanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tiarah juga, tidak ada istilah kesialan.
Bahkan disebutkan di dalam hadis, ya, di situ juga disebutkan tidak ada lagi yang disebut dengan wala safar. Sopar, tahu sopar? Sopar itu salah satu nama bulan, ada yang disebut dengan apa? Bulan Sofar. Sekarang ini bulan apa nih? Sekarang bulan apa nih? Tahu gak? Kalau bulan Masehinya apa? Bulan Masehi sekarang bulan apa? Cepet jawabannya. Tapi kalau bulan Hijriah, apa Ustaz ya? Oh iya Sofar kan itu. Kadang-kadang kita lupa. Kalau ditanya bulan Hijriah, lama, hitung-hitung dulu. Tapi kalau bulan Masehi, langsung tuh. Nah ini pada. Jadi wala safar, tidak ada safar disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala safar hada fihi qaulani li ahli. Jadi safar, kalau kita lihat bahwa annal murad bis safar adalah syahru safrin. Yang dimaksud dengan safar itu adalah salah satu nama bulan dari 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 bulan. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, itu 12 bulan. Salah satu nama bulan itu ada yang disebut dengan Safar. Nah, karena fil jahiliyah adalah di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah mereka ketika masuk dalam bulan Safar, yatasya'amuna bihadza syahr. Mereka menganggap sial ketika datang bulan Safar. Ini bulan sial nih bagi kita. Sehingga mereka tidak ada yang mau nikah di bulan Safar. Enggak mau juga mereka mengadakan safar, perjalanan jauh. Ini di masa jahiliyah. Tidak ada juga yang mau berdagang. Kenapa? Wa ya'taqiduna, karena mereka yang meyakini bahwa bulan Safar itu adalah bulan syahrun mash'umun, bulan yang sial. Ini orang-orang jahiliyah. Kira-kira dari kita, orang-orang kita ini ada gak yang ngikutin kayak gini nih? Ada. Bikin Safar, makanya kalau bulan Safar itu sepi dari apa? Pernikahan. KUA itu banyak yang diundang. Kenapa? Nggak ada yang apa? Nggak ada nikah di bulan Safar, Ustaz. Kenapa? Mereka meyakini kalau mereka nikah di bulan Safar, sial. La Safar, tidak ada istilah sial bulan tersebut. Ya. Tidak ada apa? Tidak ada istilah sial dalam bulan tersebut. Karena ini adalah kepercayaan orang-orang jahiliyah. Jadi kalau ada orang umat Islam yang mengaku muslim, yang mengaku mukmin di saat ini masih ngikutin ini, berarti dia kembali kepada paham jahiliyah. Maka Rasulullah SAW ingatkan wala safar, tidak ada safar. Maka Nabi SAW pun menjawab dalam hadis ini bi annahu laisa hunaka safarun mash'um. Sesungguhnya tidak ada di sana bulan safar yang sial. Wa innama safarun syahrun min ashhurillah. Hanya saja safar itu termasuk bagian dari satu bulan yang di antara bulan-bulan. Jadi dia bagian bulan, nama bulan yang tidak ada kesialan di situ. Laisa fihi syu'mun wala syarrun. Tidak ada di dalam bulan Safar itu kesialan dan keburukan. Tidak ada, semuanya sama bulan-bulan. Walaupun disebutkan sayyidus syuhur syahrul Ramadan. Karena di situ memiliki keunggulan, di situ ada turunnya Al-Qur'an. Ada yang disebut dengan malam Qadar. Itu yang menjadi kemuliaan di situ. Tapi tidak ada yang buruk. Semua bulan sama. Semua bulan sama. Kemudian yang kedua adalah ibtalu tasya'umihim bi syahri Safar. Hadis ini membatalkan tentang kesialan bulan Safar. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan ini kalau bulan Safar ini banyak penyakit yang datang nih di bulan Safar nih. Jadi bulan Safar itu bulan di mana banyak turun penyakit. Sehingga hati-hati bulan Safar ini banyak apa? Turun penyakit. Nah itu enggak ada. Mereka menyangka bahwa ketika datang bulan Safar maka di situ banyak musibah penyakit. Maka dalam hadis ini diingatkan bahwa tidak ada gara-gara bulan itu Allah turunkan penyakit yang merajalela di situ. Bukan karena bulan. Kemudian juga disebutkan dalam hadis lain
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan la adwa. Al-adwa sudah disebutkan ya, bahwa itu adalah ya'maluna a'malan fadhi'atan khaufa minal adwa. Jadi itu adalah kepercayaan yang dilakukan dari orang-orang jahiliyah yang mereka merasa takut karena adanya al-adwa gitu. Maka Rasulullah SAW pun mengingatkan bahwa tidak ada al-adwa. Yang ada adalah bagaimana kita bertawakal pada Allah SWT. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jamaah sekalian, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang terkena sesuatu, maka Rasulullah mengajarkan Allahumma la khaira illa khairuk wa la thaira illa thairuk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Kau berikan. Tidak ada tiar, kesialan, kecuali kesialan yang Kau datangkan. Wala ilaha ghairuk. Dan tidak ada ilah selain Engkau. Dan tidak ada ilah. Tidak ada yang al-ma'bud bihaq. Tidak ada yang disembah dengan benar ghairuk, kecuali hanya Engkau. Jadi kita diajarkan dalam hadis ya, di mana Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau berikan. Wala tiara illa tiaruk. Tidak ada tiara, kesialan, kecuali Engkau yang berikan semuanya. Wala ilaha ghairuk. Dan tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, yang disembah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi wala hamah disebutkan sini. Hama itu adalah sebuah nama burung yang namanya burung bumah, burung hantu. Jadi kepercayaan orang-orang Arab ya, mereka akan merasa sial kalau burung hantu itu lewat di depan, di atas rumahnya. Namanya burung apa? Burung hantu. Saya nggak tahu kenapa burung hantu itu, menakutkan kali ya. Padahal biasa aja gitu. Kenapa? Mungkin karena dia hidupnya malam kali ya. Kalau siang apa? Kan ada orang, tapi ada orang malam itu hidup. Kalau siang apa? Tidur. Sama. Burung hantu juga ada gitu. Jadi malam apa? Kelayaban. Kalau siang apa? Tidur aja. Makanya jangan samain gitu. Malam kita tidur, siang kita hidup, mencari ma'isyah, kehidupan. Masyaallah muslimin. Jadi ada kepercayaan wala hammah ya. Ta'irun yusama al-bumah. Jadi satu burung yang disebut al-bumah. Nah, orang-orang Arab mereka yatasya'amuna ya. Mereka merasa sial apabila di rumah salah seorang mereka lewat burung hantu. Ya. Sehingga ketika lewat burung hantu maka di situ ada sebuah kematian besoknya. Namanya hamah itu. Oh, pantas meninggal. Semalam burung gagak, kalau orang Timur gagak ya, kalau orang Arab itu burung hantu. Semalam burung gagak, burung hantu lewat di atas rumahnya, pantesan aja Pak meninggal. Itu nggak ada urusannya antara meninggal seseorang dengan lewatnya burung hantu. Maka kata Rasulullah, lah hamata, tidak ada yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena mereka kanu yatasya'amuna biha. Mereka merasa sial kalau ada burung hantu yang lewat di hadapannya, yang lewat di atas rumahnya itu. Dan itu juga terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mereka percaya kalau lewat burung hantu atau burung gagak, besok pasti ada yang mati deh. Dan itu. Padahal nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Kematian itu tidak lepas dari idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kalian, tidak ada yang bisa ditunda atau ditakhirkan, yastaqdimun wala apa? Yastakhirun, enggak bisa diawali, tidak bisa ditunda sedikit pun. Semuanya kembali kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Nah, di sini makanya kita di sini diajarkan oleh Rasulullah SAW agar semuanya hendaknya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nau. Apa itu nau? An-nau itu adalah an-najm, bintang. Li'annahum kanu ya'taqiduna anna nuzulal amtar wa hububur riyah bisababi tulu'in nujum. Mereka meyakini zaman-zaman jahiliyah
bahwa turunnya hujan, terjadinya angin ribut disebabkan munculnya bintang-bintang. Mereka disebabkan hanya kepada kawakib-kawakib, bintang-bintang. Mereka juga mempercayai bahwa kehidupan kita, kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari letaknya bintang. An-nujum. Dan itulah kepercayaan orang-orang jahiliyah, di mana mereka mengatakan kalau bintang terletak sini, maka kehidupan kehidupan manusia akan begini. Kalau bintang terletak di sini, maka kehidupan manusia akan begini. Maka muncullah apa yang disebut dengan bintang-bintang zodiak. Pernah dengar gak bintang-bintang zodiak itu? Apakah yang namanya Libra, Gemini, Aries, Virgo, macam-macam deh, Cancer. Dan itu dipampang di majalah dulu orang-orang dulu nih. Kalau mau beli majalah, yang dilihat bukan berita-berita tentang aktual pada saat itu, tapi yang dilihat apa kata bintang Anda. Ini yang senyum-senyum pernah ngelihat kayak ini. Jadi, apa kata bintang Anda? Oh, pantesan saat ini asmara saya lagi indah. Saya kan bintangnya di bulan Juli, asmara indah, tapi sayang rezekinya lagi seret nih. Kenapa? Itu kata bintang begitu. Kalau dia percaya gara-gara bintang ngomong begitu, ini kepercayaan orang-orang yang percaya terhadap letaknya bintang. Yunani, orang-orang Yunani. Itu nggak ada hubungannya antara bintang letaknya di sini dengan kehidupan manusia. Kenapa? Kembalikan lagi kepada Allah SWT bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari apa yang Allah sudah atur. Padahal kita sudah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita awali kalimat Fatihah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji lillah, milik Allah, bagi Allah, untuk Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Rabb yang memiliki ini alam. Apa itu Rabb? Rabb itu biasa kalau kita artikan ke dalam bahasa kita itu banyak orang yang mengartikan Rabb itu apa? Tuhannya. Padahal ilah juga apa? Diartikan apa? Tuhan juga. Tapi ada juga saya melihat dulu dalam bahasa terjemahan, segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Saya nggak tahu tuh istilah seru itu. Dulu pernah terjadi translate ya, terjemahan segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Saya nggak tahu apa arti seru itu. Pernah nggak lihat terjemahan begitu? Seru itu kalau yang saya tahu seru itu rame. Berarti segala puji bagi Allah rame dong gitu kan? Kan biasanya kalau ada seru ya, ada permainan, ada bola. Bola itu seru banget kan gitu. Apa hubungannya antara kalimat ini? Saya nggak tahu itu. Tapi memang segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Tauhid disebutkan Rabbil Alamin itu 3. Pertama Khaliqul Alam, Khaliqul Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Khaliqul Alamin, yang menciptakan ini alam. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Mudabbirul Alamin. Allah atur alam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan tidak ditinggalkan alam begitu saja, tapi diatur kehidupannya. Setelah diatur, Muqaddirul Alamin, yang menentukan kehidupan ini alam. Semua terjadi ke atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu Rabbil Alamin. Artinya kalau kita sudah memuji Allah yang Rabbil Alamin, yang menciptakan ini alam, yang mengatur kehidupan ini alam, yang menentukan kehidupan ini alam, maka semua yang terjadi kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Ini tapi tentunya sebagai, kan ada istilah hukum kausalitas sebab akibat. Tentunya kita juga harus menjaga juga. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW ya, dan juga para ulama mengatakan tetap kita jangan wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kita masukkan diri kita, jerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Artinya itu usaha. Tapi bisa jadi usaha itu tidak berbekas, kan gitu. Kenapa? Karena semuanya kembali kepada Allah SWT. Ini menandakan bahwa hendaknya dalam setiap kejadian kembalikan kepada Allah SWT. Kita sakit, Allah yang memberikan penyakit. Sehingga kita mau sembuh, minta kepada Allah SWT. Itu saja. Lalu dengan cara apa? Cara kita minum obat.
minum obat baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan obat inilah ya Allah mudah-mudahan Engkau sembuhkan. Kita ke dokter, seorang dokter yang muslim dia akan menyuntik pasiennya dengan kalimat Bismillah. Seorang dokter yang muslim ketika dia menyuntik maka dia akan mengatakan Bismillah. Seorang dokter yang memberikan obat dia akan mengajarkan kepada pasiennya ketika makan obat baca Bismillah. Kenapa? Bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hanya sebagai wasilah, penyebab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa enggak obat ketika minum obat enggak sembuh? Bisa. Kenapa? Karena yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa membersihkan tauhid dan iman kita pada Allah SWT. Ya. Agar betul-betul saat kita mati dalam keadaan bertauhid, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan mukmin, muslim, mukmin bertauhid pada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan tauhid inilah mudah-mudahan nanti bisa menyelamatkan kita dari api neraka Allah SWT. Kita tutup. Subhanahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.